Rp210.000, yatim Rp120.000, wafa Rp92.000. Mudah-mudahan setiap infak sedekah senantiasa kita sisihkan dengan niat yang ikhlas, Allah akan diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita melaksanakan sholat sunat tarawih dan ya rabbal alamin. Itulah yang tersampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Perbuatlah dengan penuh ikhlasan dan lakukanlah menurut syariat yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz kita telah memberi pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Selanjutnya insyaallah pada subuh nanti kita kembali mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para generasi muda, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah qiyamah Ramadan yang dirahmati oleh Allah. Amin. Bersyukur kita pada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai malam hari ko, malam nan kali mau balik, kita berado pada Ramadan sampai balik, sampai Hijriah. Kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman. Allah masih berikan kepada kita kesempatan. Kan ini sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagaimana ungkapan Nabi, sumu tasihu. Puasalah kamu agar kamu sehat. Kalau nak sakit dia puasa lain. Insyaallah. Kalau nak sakit itu sakitnya, bukan dia puasa sakitnya. Jadi kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga seluruh rangkaian kegiatan, baik persiapan kehidupan dunia maupun bekal untuk kehidupan akhirat, mudah-mudahan semuanya akan Allah balasi dengan nilai pahala dan balik gando di sisinya. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam sama kita sanjung tinggikan buat arwah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau dan salawat kita kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahmati Allah, pada malam hari ini sesuai dengan judul yang telah diprogram oleh pengurus, judul yang akan disampaikan syarat diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah, pada hakikatnya yang ibadah itu kan ada dua istilahnya. Ada ibadah pemahdah dan ada ibadah namanya gairu mahdah. Ada syaratnya. Contohnya umpama salat, puasa, zakat, haji, itu contoh. Itu istilahnya ibadah mahdah yang ada ketentuan, ada rukun, ada syaratnya. Dan ada ibadah pun namanya ibadah gairu mahdah. Artinya tidak ada ketentuan, tidak ada rukun, tidak ada syaratnya. Contohnya umpama kita bersedekah, adakah waktu bersedekah? Ada ketentuannya? Terserah pada kita. Kan ini kan? Itu maknanya secara pada dekatnya diistilahkan ini kan. Ada ibadah mahdah, ada ibadah gairu mahdah. Dan pada dasarnya dua syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dua menurut ketentuan syarat. Kalau kita lagi ikhlas memperbuatnya, insya Allah Allah terima. Kalau berdasarkan ketentuan syarat, maka mudah-mudahan Allah akan terima. Di luar daripada yang dua, kemungkinan Allah terima dah. Contoh, mereka memperbuat, taruhkan contoh bulan Ramadan. Kita berpuasa malam atau mungkin pagi menjelang kita ke sahur tanpa kita ungkapkan niat makan saya. Menahan siang hari. Kurang berbuka kok kita berbuka belum. Tapi tidak ada niat kita pasang. Mengapa? Menahan saja. Sebab tak ada niat. Makanya kecil Nabi innamal a'malu. Apakah niat memang untuk ibadah atau sekedar menahan? Kalau kita menahan sama mungkin Bapak Ibu yang akan para saudara pagi, kecil dokter atau mungkin kecil perawat ke Bapak mulai jam 10 malam menahan sampai pagi sampai selesai para saudara. Itu. Tujuannya untuk para saudaranya. Aku kata masuk ibadah, dia tidak. Dan antara itu tidak ada niat itu karena Allah. Makanya dalam niat ibadah yang kita ungkapkan, yang kita pasang, maka selalulah kita iringi dengan kalimat lillahi ta'ala, semata-mata hanya karena Allah. Nah, di mana semata karena Allah tuh? Di mana nampak buktinya? Bapak Ibu, maaf. Contoh model kini jemaah itu sebanyak ku datang. Apakah nak sebanyak ini ku dari awal takai ku? Apakah dari awal takai ku jemaah kita? Tidak. Ataukah Rami kini atau Rami sebelumnya? Kami sebelumnya. Rami sebelumnya. Kemana lah itu? Kalau Mungkin ada kesibukan masing-masing dan persiapan mungkin lebaran segala macam. Bahkan di antara mereka kan ada yang mengecek tak kayak itu. Bang, kau nak pergi ke masjid ni? Bawa kau pergi ke masjid. Bang, hari kali rayu. Bahkan ada di antaranya kalau tiba di kami laki-laki, ada yang mengecek tak kayak itu. Ambo tak sebadak ke masjid tak pergi dah. Batu, dia puasa-puasa tak satu lagi. Batu ke jawab, tiba awak puasa hari rayu. Nan kabar rayu tu orang puasa atau orang tak puasa? Nan kabar rayu tu orang puasa tak puasa? Lebih baik lo, lebih mungkin banyak lo persiapan mereka yang tidak berpuasa dibandingkan dengan yang puasa menyangkut dengan persiapan kelebaran. Itu maka disilangkan lebaran lawing.
berlebaran. Nah, maka dengan istilah kalau ingin mencari umat Islam pada suatu daerah, carilah ketika pelaksanaan solat Idul Fitri. Ketika solat Idul Fitri, Rami, kami tahu. Tapi andai kata ingin mencari bara banyaknya orang beriman pada satu tampil, carilah ketika pelaksanaan solat subuh. Apakah ketika solat subuh itu sama dengan Rami ketika di raya? Jangankan ketika raya, apakah solat subuh itu sama demikian? Subuh itu mungkin baik, dinginlah alasannya, jauhlah musaji kok. Kan banyak alasannya. Makanya Bapak Ibu Allah, dituntutlah untuk kita niat yang ikhlas. Kalau memang ikhlas, diperhatikan orang, tidak diperhatikan orang, sama dengan nilainya. Nyosanjung orang atau tidak, sama dengan membaguinya. Mereka membaguinya bukan dengan ikut-ikutan. Bang kau pergi ke masjid, yo di suami aku masjid lah. Bang kau masjid nak pergi lo. Tidak sekadar itu kita, tapi kita pergi lantaran apa? Lillahi Ta'ala, semata-mata hanya karena Allah. Jadi kalau kita lah memperbuatnya karena Allah, mudah-mudahan hujan-hujan lah, kok panih-panih lah, kok rangang-langang lah orangnya kita. Baru kau nak bersaji, orang langang bersaji. Kan sekadar itu kitanya. Tapi kalau sekiranya kalau lillahi Ta'ala kita memperbuat rami atau langang, hujan atau panih, jika keadaan, nyo akan tetap memperbuatnya. Dek lantaran apa? Nyo melaksanakannya karena Allah. Jadi kalaulah karena Allah mereka memperbuat, tidak ada lain. Artinya tidak ada gadang, tidak ada dinginan, tidak ada nanginan. Makanya Bapak Ibu rahmat dari Allah, dituntutlah kepada kita memperbuat ibadah sebagaimana Allah sampaikan dalam ayat tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memurnikan ketaatan mereka dalam beragama. Memurnikan ketaatan kada ada karena yang lain. Jadi semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua syarat, apakah sumbernya dalam Al-Qur'an atau mungkin sumbernya dalam hadis? Bagaimana serupa itu? Andai kata kita memperbuat amaliyah tanpa ada dasar, nan kecil Nabi barang siapa yang memperbuat suatu amaliyah, suatu ibadah yang aku tidak memperbuatnya, maka kemungkinan perbuatan itu bid'ah. Andai kata memang perbuatan itu bid'ah, itu sebagaimana istilah kadang ada dalalah bid'ahnya, maka mereka tidak menampai surga, tapi malah tampainya neraka. Lagi beramaliyah katanya, tapi Nabi tidak memperbuat, atau mungkin tidak bisa dikiaskan kepada perbuatan sahabat, maka mereka melaksanakannya, maka bisa jadi mereka melaksanakan perbuatan yang ditolak. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, syariat. Maaf, contoh di Padang, sehari menjelang puasa masuk hari namanya hari kelima, dah hari patangan, kan hari Rabu harinya, dah hari Rabunya tanya, hari Rabu namanya, kan hari kelima, kan? Adakah sebut kita dalam Al-Quran syariatnya kelima atau dalam hadis? Tidak masuk dia. Tapi bagaimana kebakar mereka pai mau ya? Bahkan kalau kita cari dan kebanyakan pai mau tu nan tua-tua tak muda-muda. Ada je pai nan tua-tua. Ada je cek-cek, mungkin kayak tangga, mungkin kayak madang. Bagaimana kota kayak itu? Buat tanya kamak ke mak. Dek lantarannya bawa cucu sebenarnya nak nyopai dia pai dia. Kan demikian. Bapak bilang mati dia Allah. Kok kita bertanya kepada mereka yang pai balimau, tanya kita pamu, bagaimana ke balimau benar menjelang proses masuk ke Jawa. Keluar hadisnya, ada hadis Nabi keluar, hadisnya, hadis orang balimau keluar. Kecek mereka, udah afdal rasulnya puasa masuk kalau dah balimau dulu dah. Dari malu ulah mereka dapat kata-kata afdal. Ndak afdal masuk puasa kalau dah balimau kecek mereka. Hadisnya sih keluar ada hadis Nabi dah. Bapak Ibu, adakah ketentuan yang serupa itu masuk kita dalam Al-Quran? Tidak.
Lihat dalam hadis indah, lihat do pendapat ulama demikian, tidak ada sebut dah. Tapi apa mereka lakukannya? Bahkan mereka punya istilah ritual, suatu ritual keagamaan. Kalau mereka tidak punya sumber, tidak punya dasar, berarti kan mereka madu-adu. Kalau mereka madu-adu yang tidak nyekobek dan Nabi, padahal itu mungkin membuat perbuatan dosa, maka perbuatan itu tertolak, maka mereka tentu tidak menurut syariat. Bahasa terima amal tadi terima tak? Tidak terima. Makanya Bapak Ibu adalah hati-hati kita memperbuat ibadah. Adakah sumber dalam Al-Quran, atau mungkin dalam hadis, atau pendapat ulama, atau mungkin Nabi tidak tahu mengarajuan, tapi sahabat memperbuat di hadapan Nabi yang tahu sih, dia tak punya komentar. Macam tak? Ada tak di antara Bapak Ibu pernah menyaksikan atau mungkin awak banana melakukannya? Sebelum sholat subuh, zuhur 2 rakaat. Setelah sholat zuhur 2 rakaat. Ada tak yang menambah dua setelah itu? Dulu sebelum, dulu setelah. Ada tak? Ada. Siapa yang memperbuat? Yang punya keyakinan. Artinya itu perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi, yang Nabi tidak punya komentar, melarang tidak, menyuruh tidak. Terserah kau. Kan berarti kalau larang tidak, menyuruh tidak kan bisa beli kerja itu kan mubah kan demikian. Nah, dalam hati kata kok kita laksanakan masalah, tidak kita laksanakan tidak dilarang. Nah, ada yang ingin menambah demikian silakan. Nah, jadi kita memperbuat amaliyah berdasarkan sumber. Jadi dua persyaratan tadi lengkapi, mudah-mudahan insya Allah amaliyah itu Allah terima. Ikhlas yang demikian, mudah-mudahan amaliyah apapun yang kita kerjakan, insya Allah Allah akan terima. Kalau sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Kalau kerja elok dan wak laksanakan, mudah-mudahan elok dapat balasan surga yang menanti. Tapi kalau kerja buruk wak lakukan, maka dapat balasan yang buruk, neraka menunggu. Kira-kira kita niat surga atau niat neraka? Kan tak ada kita niat neraka, pasti kita menginginkan surga. Bagaimana demikian? Surga penuh dengan berbagai macam nikmat, neraka penuh dengan berbagai macam azab. Nah, kalau secara jalannya, Bapak Ibu, ibarat kita pergi ke pasar, awak berniat pergi ke pasar, jalan ke pasar awak lalui, buat tambuh. Kira-kira timur di pasar ada. Baru Pak kecek kalau tahu deh, entah betul jalan tak dia ondah, jalan tak dia, jalan tak dia di bangun. Dah jadi timur di pasar, di mati boleh jadinya. Mungkin rumah sakit dia mau contohnya. Lain berniat pergi ke pasar, pasti timur di pasar. Tapi andai kata kebalikan, awak berniat pergi ke pasar, tapi tidak jalan ke pasar awak lalui, pernah timur di pasar? Tidak akan pernah. Dah ubah demikian. Awak berniat masuk ke surga, jalan ke surga awak lalui, mudah-mudahan masuk surga. Pasti kan masuk surga, belum tahu lah. Sebab apa? Tadi niatnya apa? Ikhlas tak? Lain dalam ke pasar tak buat, tapi yang tujuan kita nak ke pasar apa bawa dah. Demikian. Makanya niat kau punya peranan. Tapi ada yang kata, wah berniat masuk ke surga, tapi tak jalan ke surga, jalan ke neraka malah awak tak buat. Lain pernah masuk surga? Itu kita akan memperbuat segala sesuatunya semata hanya karena Allah. Itu maknanya sebagaimana ungkapan kita di awal tadi, seluruh amaliyah itu di ujungnya tetap buat kunci dengan kalimat lillahi ta'ala. Kan satunya juga itu. Salat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, zakat lillahi ta'ala. Kita bayar lillahi. Pokoknya amaliyah apapun semata hanya karena Allah. Sinallah baru akan Allah nilai. Tapi kalau tak ada niat, nol nilainya. Makanya niat punya peranan penting. Kemudian yang kedua tadi, menurut ketentuannya. Kalau nilai menurut ketentuannya, mudah-mudahan Allah akan terima. Tapi kalau tidak menurut ketentuan syariat, maka ada kemungkinan amaliyah itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan saja Bapak Ibu rahmati Allah, amaliyah apapun yang kita lakukan memang lakukanlah dan berbuatlah dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan kalau memang kita ikhlas, dicari atau indah, dipuji atau indah, disanjung atau indah, nanti itu akan sama nilainya. Artinya
kita akan tetap semangat untuk mempagui. Atau makanya Bapak Ibu rahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan yang kita lakukan kau beribarat anak sekolah menerima rapor nampak dan dalam di lembaran rapornya kau di belakangnya tertulis nampak dan ada tuntas, ada tak tuntas. Tuntas, tidak tuntas. Kau gimana itu? Nah, berharap kita hendaknya Bapak Ibu amaliyah Ramadan kita hendaknya tuntas. Arti tuntas itu apa? Sebagaimana kata Nabi, puasanya ada dasarnya imanan, buah hisaban. Iman itu dasarnya dan perhitungan. Bab perhitungannya sebanyak bilangan hari dalam Ramadan. Kalau 29 malamnya, 29 puasanya. Kalau 30 malamnya, 30 puasanya. Panuan sebanyak itu berarti tuntas puasa dan qiyam kita. Akhir Ramadan ba'al kecil Nabi, ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Mereka akan dapat ampunan terhadap dosa-dosanya yang telah berlalu. Mudah-mudahan sebagaimana istilah rapor tadi, kita hendaknya tuntas adanya. Artinya maaf, malamnya tanpa tinggalkan, siangnya pun demikian. Tanpa suatu halangan syarat, kita tak akan meninggalkan. Kalau memanglah seperti itu, mudah-mudahan di penghujung Ramadan nanti masuk bulan Syawal kita terbebas daripada perbuatan dosa dan kita akan